A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syakur As-Sauri, tentunya di Syakur As-Sauri Channel. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan terjemahan daripada kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Imam Az-Zarnuzi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli, amin. Baik, sahabat-sahabatku yang berada di Syakur As-Sauri Channel, jangan lupa untuk selalu mensubscribe karena subscribe itu gratis, men-share dan juga like, komen, semoga keberkahan bersama kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membacakan terjemahan daripada kitab Ta'limul Muta'alim di bagian 1, yaitu insya Allah kita akan membahas tentang muqaddimah dan juga definisi ilmu, fikih, dan keutamaannya. Sahabat-sahabatku sekalian, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal atas semua makhluknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin bangsa Arab dan juga Azam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sumber ilmu dan hikmah. Amma ba'du. Ketika saya melihat banyak dari penuntut ilmu pada zaman kita bersungguh-sungguh, tetapi tidak sampai kepada ilmu, tidak dapat mengambil manfaat darinya, terhalang dari buahnya yaitu mengamalkan dan menyebarkannya. Selain itu, mereka juga keliru dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu dan meninggalkan syarat-syaratnya. Dan siapa yang salah jalan maka akan tersesat dan tidak akan meraih tujuan, baik sedikit maupun banyak. Maka saya ingin menjelaskan kepada mereka cara menuntut ilmu seperti yang saya pahami dari buku-buku dan yang saya dengar dari guru-guru saya yang memiliki ilmu dan hikmah. Dengan semua itu, saya mengharapkan doa dari siapa saja yang menyukainya dan para mukhlisin supaya mendapatkan kemenangan dan keselamatan pada hari kiamat. Dan ini saya lakukan setelah beristikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini saya beri judul Ta'limul Muta'alim fi Thariqati At-Ta'lum, dan saya bagi menjadi beberapa pasal. Pertama, pasal definisi ilmu dan hikmah beserta keutamaannya. Kedua, pasal meluruskan niat ketika belajar. Ketiga, pasal cara memilih ilmu, guru, teman, dan memunculkan ketaguhan. 4. Pasal mengagungkan ilmu dan ulama. 5. Pasal kesungguhan, kontinuitas, dan semangat. 6. Pasal permulaan belajar, kadar banyaknya dan urutannya. 7. Pasal tawakal. 8. Pasal waktu menuntut ilmu. 9. Pasal belas kasih dan nasihat. 10. Pasal mengambil manfaat dan menyerap adab-adab. 11. Pasal warok saat belajar. 12. Pasal hal-hal yang mempermudah hafalan dan lupa. 13. Pasal hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki, menahan rezeki, menambah umur dan menguranginya. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bertawakal dan kepadanya saya kembali. Pasal pertama, definisi ilmu, fikih, dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Saya tahu bahwa setiap muslim dan muslimah tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu, tetap berkewajiban mempelajari ilmu yang ia butuhkan saat itu. Sebagaimana dikatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu, dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Perlu diketahui, seorang muslim wajib mempelajari semua keadaan yang akan ia jalani, keadaan apapun itu. Dengan demikian, karena ia harus menegakkan sholat, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang sholat, minimal ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan kewajiban sholat. Selain itu, sekurang-kurangnya ia wajib mempelajari ilmu yang dengannya ia dapat menjalankan semua kewajiban.
Sebab sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang fardu maka hukumnya jadi fardu. Demikian pula sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang wajib maka hukumnya juga wajib dipelajari. Begitu juga dalam perkara puasa, zakat jika ia memiliki harta, dan haji jika memang sudah wajib baginya. Sama halnya dengan jual beli jika ia memang orang yang berprofesi sebagai pedagang. Dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, "Kenapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud?" Beliau menjawab, "Aku telah menulis satu kitab dalam bab jual beli." Maksudnya, orang yang zuhud adalah orang yang selamat dari syubhat-syubhat dan hal-hal yang dimakruhkan dalam perdagangan. Begitu juga dalam semua bentuk muamalah dan pekerjaan. Dan siapa saja yang menyibukkan diri dengan salah satu darinya, maka ia wajib mempelajari ilmu yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati seperti tawakal, inabah, khasyah, dan ridho, karena hal itu terjadi di setiap keadaan. Semua orang sudah tahu akan keutamaan ilmu karena ilmu merupakan keistimewaan bagi manusia. Sebab semua sifat selain ilmu itu sama-sama dimiliki oleh manusia dan juga semua hewan. Seperti sifat berani, nekad, kuat, dermawan, kasih sayang, dan lain sebagainya kecuali ilmu. Dengan ilmu, Allah menunjukkan kemuliaan Adam alaihissalam atas malaikat. Dan Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Ilmu menjadi mulia tidak lain karena ia merupakan wasilah menuju kebaikan dan ketakwaan yang dengannya seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, "Belajarlah karena ilmu adalah hiasan keutamaan dan alamat pujian bagi pemiliknya. Jadilah orang yang dapat mengambil manfaat setiap hari dengan cara menambah ilmu dan berenanglah di samudera kemanfaatan. Dalamilah ilmu fikih karena fikih adalah pemimpin terbaik untuk mengantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan serta tujuan yang terbaik. Fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan hidayah. Ia benteng yang menyelamatkan dari segala malapetaka. Sesungguhnya ahli fikih yang warok itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah." Demikian juga diwajibkan menuntut ilmu tentang seluruh akhlak seperti dermawan dan bakhil, pengecut dan berani, sombong dan tawadu, pengertian, berlebih-lebihan, dan hemat, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya sombong, pengecut, dan berlebih-lebihan itu hukumnya haram, dan tidak mungkin seseorang selamat dari sifat-sifat itu kecuali setelah mengetahui ilmunya dan ilmu yang sebaliknya. Maka dari itu setiap orang wajib mengetahui. Syekh Al-Imam Asy-Syahid Nasruddin Abu Al-Qasim telah menuliskan suatu kitab dalam bidang akhlak, dan itulah kitab terbaik yang beliau tulis. Maka setiap muslim wajib mempelajarinya. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi sesekali, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya di suatu negeri, maka kewajiban itu gugur bagi setiap yang lain. Namun jika di negeri itu tidak ada seseorang pun yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Seseorang imam wajib memerintahkan kewajiban kepada mereka atau memaksa rakyat untuk melaksanakannya. Ada yang mengatakan, sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang pada suatu keadaan kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti membutuhkannya. Sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali adalah ibarat obat yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Adapun ilmu nujum adalah ibarat penyakit, sehingga mempelajarinya adalah haram, karena ia membahayakan dan tidak bermanfaat. Bukankah lari dari qada dan qadar Allah itu tidak mungkin? Oleh sebab itu, hendaknya seseorang muslim menyibukkan diri dari semua waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah, membaca Al-Qur'an, sedekah, memohon ampunan dan kesehatan dari Allah di dunia maupun di akhirat, agar Allah menjaganya dari malapetaka dan bencana. Sesungguhnya orang yang diberi rezeki untuk berdoa, ia tidak terhalang dari pengabulan jika suatu bencana telah ditakdirkan. Pasti akan menimpanya, dan tetapi Allah akan memudahkan baginya dan memberi rezeki kepadanya berupa kesabaran lantaran keberkahan doanya. Kecuali jika seseorang belajar ilmu nujum sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat, maka hal itu diperbolehkan.
Adapun belajar ilmu kedokteran, maka diperbolehkan sebab ia adalah salah satu di antara sekian banyak faktor dari kesembuhan, sehingga diperbolehkan untuk mempelajarinya. Sebagaimana faktor-faktor yang lainnya, Nabi pun pernah berobat. Dikisahkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk agama dan ilmu kedokteran untuk badan. Selain itu adalah jenis kebodohan. Adapun tafsiran dari ilmu adalah sifat yang dimiliki seseorang, yang tampak jelas, tersingkap, mudah atau ringan apa yang disebutkan ilmu bagi seorang yang memilikinya. Sementara fikih adalah mengetahui detail ilmu dengan disertai solusi. Abu Hanifah berkata, fikih adalah mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi bencana bagi diri seseorang. Beliau berkata lagi, ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedangkan mengamalkan di sini adalah meninggalkan yang disegerakan di dunia demi mendapatkan yang diakhirkan, yaitu akhirat. Maka seyogianya setiap orang tidak lalai terhadap dirinya, apa yang bermanfaat untuknya, apa yang berbahaya baginya di dunia maupun di akhirat. Hendaknya ia mengambil apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya, agar supaya ilmunya, akalnya, dan amalnya tidak menjadi beban pemberat untuk dirinya sehingga menambah berat hukumannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari murka dan siksanya. Mengenai keistimewaan dan keutamaan ilmu, ada banyak ayat dan hadis-hadis sahih yang sudah masyhur di kalangan kita. Tetapi kami tidak sebutkan di sini supaya kitab ini tidak terlalu panjang. Baik, sahabat-sahabatku di Syakur As-Sauri Channel, itulah bagian pertama dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'alim ataupun juga membacakan terjemahannya, yaitu kita membacakan tentang muqaddimah, lalu berlanjut ke definisi ilmu, fikih, dan keutamaannya. Insya Allah di episode kedua kita akan kembali melanjutkan masih dalam pembahasan yaitu tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan kita mampu untuk mengamalkannya. Barakallahu li walakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq. Wa illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.